Pernah kebayang nggak sih sebuah janji kuno, sebuah ikrar yang sangat sederhana antara dua orang, sekarang malah jadi dasar dari produk perbankan modern yang canggih? Gimana ceritanya? Yuk kita telusuri bareng-barang evolusi luar biasa dari akad RAN. Coba deh pikirin, gimana caranya kita bisa dapat pinjaman yang adil, yang nggak ngejerat kita dengan bunga? Di dunia keuangan syariah, pertanyaan besar ini ternyata punya satu jawaban yang elegan. Namanya rahn. Gini deh, gampangnya anggap aja Anda lagi pinjam uang ke teman, terus Anda titipin laptop sebagai jaminan. Nah, laptop yang Anda titipin itu, itulah yang disebut rahan. Jadi ini tuh soal jaminan fisik yang bikin kedua belah pihak merasa aman tanpa perlu ada bunga sama sekali. Tapi apa sih yang bikin ikrar sesederhana ini jadi punya kekuatan hukum yang begitu kuat? Jawabannya ada di fondasinya, yang ternyata umurnya udah ribuan tahun. Jadi RAN ini bukan ide kemarin sore ya. Fondasinya itu tertanam kokoh di 3 pilar utama hukum Islam. Ada di Al-Quran, dicontohkan langsung oleh Nabi, dan disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman. Bisa dibilang, ini konsep yang udah teruji banget oleh waktu. Oke, biar sebuah akad rahn ini sah dan berjalan lancar, ada beberapa elemen kunci yang nggak boleh ketinggalan. Yuk kita bedah satu-satu siapa aja dan apa aja sih yang jadi pemain dalam ikrar ini. Oke, jadi ada 5 elemen kuncinya. Anda si pemberi gadai, si penerima gadai, barang jaminannya, tentu saja utangnya sendiri, dan yang terakhir, ya kesepakatannya. Tapi kita coba fokus ke 3 pemain utamanya dulu ya. Pertama ada yang namanya rohin. Ini adalah Anda sebagai si peminjam yang menyerahkan asetnya. Kedua ada murtahin. Nah ini bisa jadi teman Anda atau bank. Pokoknya pihak yang megang jaminan itu. Dan yang ketiga, tentu saja ada marhun, yaitu aset berharganya itu sendiri. Bisa emas, properti, atau ya laptop dalam contoh kita tadi. Sisanya itu ya utangnya, sama ijab kabul alias kesepakatan resminya. Nah, kalimat ini tuh kunci banget buat ngerti jiwa asli dari RAN. Dulu, RAN itu murni dianggap sebagai tabarruk atau sebuah tindakan kebaikan. Niatnya tulus, non-profit, cuma buat nolongin orang. Makanya penyerahan barang jaminannya itu jadi bukti keseriusan dan ketulusan dari akad itu sendiri. Tapi tunggu dulu. Kalau teman Anda megang laptop Anda sebagai jaminan, dia boleh ngasih pakai laptopnya buat kerja? Nah, ini dia nih. Disinilah para ahli hukum Islam ternyata punya pandangan yang beda-beda. Jadi ada dua kubu utama nih. Di satu sisi, ada yang bilang, boleh aja dipakai, asalkan biaya perawatannya juga ditanggung. Logikanya adil kan? Ada manfaat, ada tanggung jawab. Tapi, pandangan mayoritas ulama lebih tegas, nggak boleh. Kenapa? Karena manfaat dari barang itu sepenuhnya milik si pemilik asli, yaitu yang ngegadain. Perdebatan kayak gini justru nunjukin betapa dinamisnya hukum Islam. Oke, sekarang kita lompat ke zaman modern. Gimana ceritanya konsep tabarruk yang dasarnya adalah tindakan non-profit ini bisa hidup di lingkungan perbankan komersial yang ya kita tahu semua tujuannya cari untung? Di perbankan syariah modern, RAN ini ternyata punya 2 peran. Kadang-kadang dia jadi pelengkap aja, misalnya sebagai jaminan tambahan buat pembiayaan rumah. Tapi, yang paling umum, dia malah jadi produk utamanya. Nah, ini yang menarik. Yap, aplikasi paling populernya itu Gadai Emas. Mekanismenya kelihatannya simpel. Nasabah sebagai rahin datang ke bank sebagai murtahin. Nasabah menyerahkan emasnya, si marhun, dan bank ngasih pinjaman tunai. Sampai di sini kelihatannya semua masih sama persis sama konsep klasiknya kan? Dan sekarang kita sampai di bagian paling serunya, momen ahanya. Disinilah letak inovasi brilian yang mengubah RAN dari sekedar akad jaminan biasa jadi mesin penghasil keuntungan buat bank tanpa melanggar prinsip syariah. Coba perhatiin, dalam pandangan klasik, waktu bank nahan emas Anda, mereka itu cuma lagi menjalanin hak mereka. Ingat kata kuncinya ya, hak. Hak buat ngejamin uang mereka bakal balik. Udah, titik. Itu bukan sebuah layanan yang mereka kasih ke Anda. Nah, ini dia pergeseran paling jeniusnya. Bank modern ngeflip total cara pandangnya. Menahan emas Anda itu bukan lagi sebuah hak, melainkan sebuah layanan. Bank seolah-olah bilang, tenang aja, kami lagi menyediakan jasa penitipan atau safekeeping yang super aman buat aset berharga Anda. Jadi begini cara kerjanya sekarang. Langkah 1, bank ngasih Anda pinjaman tanpa bunga. Ini akadnya namanya qard. Langkah kedua, Anda kasih emas sebagai jaminan. Ini akad rahnya. Nah, inovasinya di sini nih. Langkah 3, bank secara terpisah bikin akad penitipan atau wadiah buat emas Anda. Dan karena penitipan ini dianggap sebuah layanan, maka di langkah 4, bank jadi berhak narik biaya atas layanan itu. Akadnya pakai akad sewa jasa atau ijaroh. Nah, biaya sewa inilah yang jadi sumber keuntungan bank. Cerdas kan?
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tabaru, yang tadinya akad kebaikan, udah ditransformasi total jadi muawadhah, sebuah akad bisnis. Inilah contoh nyata rekayasa finansial syariah dalam bentuknya yang paling cerdas. Oke, jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Kenapa transformasi dari akad kuno jadi produk modern ini penting banget buat kita tahu? Pergeserannya tuh fundamental banget. Dari yang semangatnya tolong-menolong, jadi murni logika bisnis. Dari yang dasarnya sebuah hak yang nempel di pinjaman, jadi sebuah layanan yang bisa dijual belikan. Ini adalah perubahan cara pandang yang total. Pada akhirnya, kisaran ini jadi cermin dari kejeniusan dalam beradaptasi. Ini membuktikan kalau prinsip-prinsip kuno yang berakar pada etika itu nggak harus kaku. Justru, prinsip itu bisa jadi fondasi yang super fleksibel buat ngebangun solusi keuangan yang relevan di zaman sekarang. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau ikrar sesederhana ini aja bisa berevolusi sejauh ini, kira-kira prinsip-prinsip kuno apa lagi ya yang mungkin sekarang ini diam-diam lagi nunggu giliran buat ngebentuk masa depan dunia keuangan kita? Terima kasih sudah menyimak perjalanan ini.